Halo Sobat Bisik BK, Sobat Bisik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat semua rekan guru BK SMA Surabaya dan semua pendengar setia dan penonton setia siaran bincang interaktif sahabat istimewa konselor atau disingkat Bisik BK sebagai bagian dari giat MGBK SMA Surabaya. Wah, pada kali ini Sobat Bisik BK edisi podcast ke-7 di bulan Mei 2022. Wah, ini sudah bulan ke-7 Anda ya. Edisinya luar biasa ya. Bersama saya Bapak Tri Setianto dari SMA Negeri 5 Surabaya selaku host pada podcast Bisik BK pada kali ini. Nah, Sobat Bisik BK, tema pada podcast kali ini adalah peran BK dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, hari ini kita juga akan menghadirkan narasumber dari Bapak Ibu yang telah mengikuti studi banding mengenai salah satu sekolah penggerak. Nah, mereka diantaranya ada 5. Wah, ada 5 orang ya Sobat Bisik BK. Luar biasa kami podcast Bisik BK kali ini, Sobat Bisik. Kita akan kenalan lebih dulu, ya, supaya karena kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya katanya. Bener Bapak Ibu ya? Benar. Oke, nah kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Vivi Resekia SPD dari Guru BK SMA N3 Surabaya. Selamat sore Sobat Bisik BK. Wah, luar biasa ya. Yang kedua adalah Bapak Ki Pamungkas SPSI MM Guru BK SMA N12 Surabaya. Selamat sore Sobat Bisik BK. Iya, dan yang ketiga ada Ibu Nur Duha MPD dari Guru BK SMA Negeri 18 Surabaya. Selamat sore Sobat Bisik BK. Nah, ini yang keempat nih ya, Ibu Diana SPD Guru BK SMA N19 Surabaya. Selamat sore Sobat BK. Dan yang paling terakhir nih ya, dari yang keren nih ya, ada Ibu Yasmul Irianti SPD Guru BK SMA N22 Surabaya. Selamat sore Sobat Bisik BK. Nah, luar biasa kan? Saya berharap Sobat Bisik BK tetap bisa aktivitas dengan kita sampai dengan akhir acara pada podcast Bisik BK kali ini. Keep stay tune. Sobat Bisik BK, kita tahu bahwa Mas Menteri Pendidikan kita ialah Mas Nadiem Makarim sudah mencanangkan pilihan penggunaan kurikulum Merdeka sebagai kelanjutan dari kurikulum prototipe yang berada dalam satu rangkaian dengan kurikulum darurat di masa pandemi. Kurikulum Merdeka mulai digunakan pada tahun pelajaran baru 2022 hingga 2023 oleh banyak sekolah yang siap. Di Surabaya misalnya, maka perbincangan tentang kurikulum ini sangat ramai dibicarakan. Workshop pun diadakan di mana-mana buat mempersiapkan tenaga pendidik, siswa didik menyambutnya dengan luar biasa. Lalu, kita sebagai guru BK SMA, seperti apa peran kita nantinya? Apakah sama dengan kurikulum 2013 atau akan ada perubahan? Maka, tujuan dari edisi Bisik BK kali ini adalah membincangkan peran guru BK dan apa yang perlu dipersiapkan guru BK dalam menjalankan fungsi dan layan bimbingan konseling pada peserta didik di kurikulum Merdeka kali ini. Selanjutnya, mari kita berbincang bersama dengan 5 narasumber kita yang luar biasa. Yuk, kita ngobrolin bersama-sama. Sobat Bisik BK, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Nah, di sini kita ada Pak Kiki ya, Pak Kiki. Nah, ini terkait dengan pertanyaan kita mengenai kurikulum Merdeka ini Pak Kiki ya. Nah, dari yang Pak Kiki ketahui sebenarnya sejak kapan sih ya kurikulum Merdeka ini didengungkan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dari mulai awal-mulanya pandemi muncul kurikulum darurat, kemudian ada kurikulum prototipe yang sebenarnya adalah kurikulum yang disederhanakan gitu kan ya, sesuai kebutuhan dan kondisi siswa. Nah, mungkin Pak Kiki bisa menjelaskan gitu ya, karena banyak hal yang terjadi di lapangan tentang learning loss ya, dan perlunya itu kan juga mungkin juga disesuaikan dengan kebutuhan kondisi siswa gitu ya, sehingga muncul kurikulum Merdeka itu. Mungkin Pak Kiki bisa menjelaskan. Ya. Terima kasih Pak Tri. Perubahan besar itu memang muncul di saat negara kita itu mengalami sebuah ujian besar tentang hadirnya pandemi. Dari hadirnya pandemi tersebut yang merubah seluruh kurikulum, seluruh tatanan. Nah, ini kan yang harusnya menjadi beban dan menjadi tugas berat juga bagi pemerintah, khususnya yang di bidang pendidikan. Karena apa? Di dalam kurikulum sendiri itu juga harus melihat dalam kondisi yang sedang
masa pandemi, kemudian dimunculkanlah kurikulum darurat, kemudian dari situ kurikulum darurat dibentuk lagi kurikulum prototipe, yang mana semuanya menuju kepada proses adaptasi dari kondisi, kemudian adaptasi dari kebutuhannya peserta didik sampai muncullah pada kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini Mbak Tria itu juga luar biasa, melalui juga proses yang panjang juga untuk prosesnya yang dipakai, kemudian disusun. Nah, apa sih kira-kira kurikulum Merdeka Belajar itu? Nah, ini kami menimba ilmu dari salah satu sekolah ya di tempat studi banding gitu ya. Kita di studi banding di sana itu. Kami mempelajari kira-kira kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa. Awalnya kami penasaran ya, karena memang itu kurikulum yang betul-betul baru bagi kami. Gitu. Nah, akhirnya apa? Dari sana kita sharing, kemudian kami memetik sebuah intisari bahwa di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kurikulum yang betul-betul sangat fleksibel, kurikulum yang menyesuaikan dengan apa? Kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik di sini baik dari intelektual mereka, kemudian baik dari karakteristik mereka, baik dari kelebihan dan kekurangan mereka. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini lebih disusun ke arah menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik sendiri. Karena kalau kita ambil dari artinya atau maknanya sendiri, kurikulum Merdeka Belajar itu kan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu untuk mendalami perangkat ajar, sehingga yang dimaksud tujuannya dari kurikulum Merdeka Belajar sendiri Pak Tri itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Keren sekali ya. Jadi ini juga yang menjadi penggerak hati Bapak Ibu sekalian bisa semangat menghadapi kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Wah, Sobat Bisik BK makin penasaran kan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiki. Untuk lebih lanjut kita sudah terjawab nih. Apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri ya? Nah, berikut next kita akan dengarkan dari narasumber yang lainnya terkait dengan how, why, ya mengapa dan bagaimana caranya, bagaimana langkah dan sebagainya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sobat Bisik BK, nah kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Vivi Risekia terkait dengan why atau juga dengan how, bagaimana dengan kurikulum Merdeka saat ini gitu ya. Mengapa perlunya, pentingnya dan sebagainya. Nah, ini makin menarik ya. Ada kata kunci dari kurikulum Merdeka yang sepertinya di lahan guru BK ialah kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, Bu Vivi, sebenarnya apa sih peran guru BK dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ya? Apakah benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pelajar atau minat peserta didik? Serta mengapa peran guru BK ini menjadi penting? Kalau dari yang Bu Vivi ketahui dari hasil studi banding kemarin itu kira-kira gimana Bu Vivi? Bisa jelaskan? Iya, terima kasih Pak Tri atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya memang peran guru BK di sini dalam kurikulum Merdeka ini sangat penting untuk kebutuhan siswa di masa mendatang. Apalagi kaitannya dengan minat siswa, berkaitan dengan prospek jurusan yang nantinya akan ditempuh siswa itu sendiri. Di jenjang SMA ini, dalam konteks kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi jurusan IPA, IPS maupun bahasa, tapi lebih ke kelompok sains, sosial maupun kelompok yang lain, bahasa dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini peran guru BK sangat penting ya dalam konteks kurikulum Merdeka ini, di mana tugas guru BK memang sangat berat, harus betul-betul mengarahkan siswa itu sesuai dengan potensi kepribadian yang dimilikinya. Hal itu karena berkelanjutan nantinya ketika dia memasuki dunia perkuliahan atau perguruan tinggi negeri. Di sini peran guru BK dalam memfasilitasi beberapa mata pelajaran pilihan. Yang pertama yaitu BK memberikan alternatif pilihan mata pelajaran berdasarkan hasil analisis potensi individu, harapan orang tua, peluang arah karir nantinya yang akan ditempuh individu itu sendiri, maupun rekomendasi dari guru mapel pada saat proses pembelajaran itu sejauh mana siswa itu mampu mengikuti dalam perkembangan proses belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu berkolaborasi dengan guru mapel. Hal ini
diharapkan siswa nanti dapat mengambil keputusan nantinya dia minat di kelompok mata pelajaran apa. Jadi untuk kurikulum merdeka ini sudah tidak ada jurusan lagi ya Pak Tri ya, lebih ke kelompok mata pelajarannya. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi dengan wali kelas dalam menentukan waktu yang tepat kapan guru BK itu melaksanakan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini berisikan tentang profil individu atau biodata ya biasanya kalau guru BK melaksanakan dalam layanan bimbingan itu. Biodata peserta didik, kemudian informasi terkait profil jurusan nantinya ke depannya seperti apa, kemudian prestasi-prestasi akademik maupun prestasi non-akademik yang dimiliki masing-masing individu. Kemudian yang keempat ada kolaborasi dengan wakil kesiswaan. Yang seperti saya jelaskan tadi, guru BK bisa menggali kepada wakil kesiswaan terkait siswa tersebut prestasi-prestasi untuk lomba non-akademiknya apa saja sih? Itu untuk menunjang ketika siswa nanti melanjutkan ke program studi lanjut. Dan di sini ada beberapa strategi layanan perencanaan individu dan peminatan. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan tim kurikulum, di mana kolaborasi ini membuat pemetaan minat, pemindahan pilihan mapel. Yang kedua, memahami perkembangan dunia industri sehingga dapat memberikan informasi detail tentang dunia pekerjaan, tentang dunia pekerjaan, tentang memahami perkembangan dunia industri sehingga dapat memberikan informasi tentang dunia kerja dan tuntutan kerja serta suasana kerja yang akan dihadapi oleh siswa di masa mendatang. Kemudian kolaborasi dengan wali kelas dan yang terakhir kolaborasi dengan guru mapel. Ya Pak Tri selanjutnya. Ini ada muncul pertanyaan nih Bu Vi dari yang disampaikan tadi. Mungkin bisa disampaikan tentang adanya perbedaan nih ya, perbedaan pilihan peminatan saat kelas 10 ya, dan juga pentingnya penelusuran kebutuhan minat dan peserta didik dari kurikulum Merdeka Belajar. Ini kira-kira gimana Bu Vi? Perbedaan peminatan di kelas 10 mungkin yang dulu kurikulum K13 untuk peminatan di kelas 10 itu mungkin beda-beda sekolah juga menerapkan. Saya ingin sedikit sharing ya menjelaskan tentang perbedaan minat di kelas 10. Jika di kurikulum K13 untuk peminatan itu dilaksanakan di kelas 10, untuk yang kurikulum merdeka ini khususnya untuk peminatan ini dilaksanakan ketika jenjang kelas 11 siswa itu nanti menempuh pendidikan di SMA. Jadi tugasnya guru BK di kelas 10 nantinya itu memberikan informasi selengkap-lengkapnya terkait informasi tentang berbagai pilihan jurusan di perguruan tinggi nantinya, kemudian jurusan itu nantinya mengarah ke prospek kerja di bidang apa, seperti itu. Nah di sini guru BK bisa menggunakan Pak Tri, kan banyak itu alat tes BK, assessment. Untuk BK sendiri itu bisa menggunakan tes John Holland. Iya, John Holland dengan 6 tipe kepribadian. Itu salah satunya bisa pakai menggunakan itu. Bisa, iya Pak. Selain itu juga bisa menggunakan tes kecerdasan majemuk selain psikotes. Dari situ guru BK nanti mendapatkan hasil selengkap-lengkapnya berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh siswa, kemudian bakat, minat, dan lain-lain seperti itu. Mesti sobat bisik BK atau guru-guru BK SMA Surabaya mesti harus siap nih ya, bisa mempersiapkan diri berperan serta dalam hal peminatan siswa ini ya. Apalagi di jenjang kelas 11 ini memang betul-betul siswa itu diarahkan minatnya sesuai ke kelompok mata pelajaran apa yang dimiliki oleh siswa itu, yang di apa ya, ibarat mampu ya Pak Tri ya siswa itu untuk menjalani proses pembelajaran di kelas gitu. Nah, Bapak Ibu di sini semua sudah siap nih ya dengan kurikulum ini ya. Harus siap gitu ya. Ada semangat tapi tetap. Menarik iya. Jadi sudah ada penjelasan dari Bu Vivi ya, sobat bisik BK terkait dengan peran serta guru BK, bagaimana peminatan itu. Saya menambahin sedikit. Boleh, untuk di kelas 10 ini memang siswa itu mempelajari mata pelajaran umum ya gitu, kelompok mata pelajaran umum. Nanti di kelas 11 dengan hasil tes John Holland itu tadi kan bisa diketahui dari hasil siswa tersebut dia mengarahnya kemana, ke tipikal yang riaseknya yang mana, yang realistik atau investigatif gitu Pak Tri.
Sejauh mana persiapan Bu Vivi untuk menyiapkan ini? Insya Allah sudah siap. Sudah siap ya. Instrumen tesnya. Luar biasa ya. Saya percaya bahwa guru BK SMA Surabaya mampu untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya ya. Oke. Dan yang terakhir Pak Tri yang bisa dilakukan tahapan-tahapan untuk proses pemilihan mata pelajaran ini yang pertama yaitu guru BK bisa mengumpulkan data informasi terkait peserta didik. Yang kedua yaitu guru BK memberikan layanan informasi selengkap-lengkapnya terkait prospek jurusan, kemudian karir yang nantinya siswa itu tempuh. Kemudian yang ketiga ada identifikasi dan penetapan arah minat. Jadi identifikasi ini guru BK itu harus mengidentifikasi lagi Pak Tri terkait potensi minat bakat yang dimiliki oleh siswa itu. Kemudian guru BK juga harus bisa menimbang apakah kelompok mata pelajaran itu sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik Pak Tri. Jangan sampai nanti siswa tersebut sudah menekuni beberapa mata pelajaran, misal ya Pak Tri ya, kita sebut mapel fisika, kimia, tapi siswa tersebut tidak mumpuni, tidak mampu untuk menyelesaikan atau menekuni kelompok mata pelajaran tersebut. Nah, ini poin penting nih Bapak Ibu Sobat Basic BK ya. Sehingga kan nanti mengganggu proses kedepannya dia saat belajar di dalam kelas. Poin-poin penting ya, bisa dicatat nih setiap informasi yang ada ya. Ya, wah menarik sekali ya Bu ya pemaparan dari Bu Vivi tadi ya terkait bagaimana peran guru BK SMA Surabaya dalam hal menyikapi kurikulum mereka belajar kali ini. So pastinya Sobat Basic BK, para guru BK SMA Surabaya juga harus siap nih ya dalam hal menyikapi ini semuanya. Tidak siap memang harus siap. Benar sekali. Oke, kita akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya nih. Ada Bu Nuruduha yang akan menjawab pertanyaan kita terkait dengan bagaimana siapa saja yang terlibat dan banyak hal yang kita akan dengarkan nanti. So keep stay tune. Nah, Bu Duha, ini menarik. Kita tadi sudah banyak menjelaskan dari Bu Vivi ya terkait dengan peran guru BK. Nah kali ini ada satu hal menarik ya dari pandangan Bu Duha sendiri. Strategi-strategi apa sih yang sebaiknya dilakukan guru BK dalam menyusun rencana layanan di kurikulum mereka ini? Dan juga mungkin siapa saja yang memiliki peran dalam ketercapaian strategi guru BK yang ada di dalam kurikulum mereka belajar ini. Mungkin Bu Duha bisa menjelaskan begitu. Oke, terima kasih Pak Tri atas waktu yang diberikan. Seperti yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi, bahwa peran penting BK dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini salah satunya yaitu melaksanakan program yang nantinya akan dilaksanakan menjelang program Merdeka. Salah satunya yaitu ada 4 komponen Pak Tri. Yang satu yaitu layanan individual, ada yang layanan responsif dan perencanaan individual dan dukungan sistem. Untuk yang layanan individual saya kira sama dengan kurikulum 13 bahwa semua siswa pasti kita memberikan layanan, terutama kita prioritaskan ya Pak Tri, kita prioritaskan bagi anak-anak yang bermasalah dahulu. Memang semua orang pasti bermasalah, tetapi dalam hal ini layanan individual ini kita prioritaskan untuk anak yang bermasalah dulu. Terus yang kedua yaitu pelayanan responsif. Pelayanan responsif itu hampir sama dengan pelayanan individual, cuma dalam hal ini responsif ini ada penilaiannya. Nah, ada penilaiannya. Sampai sejauh mana mungkin ada yang 1 kali tatap muka atau 2 permasalahan sudah selesai ya. Tapi untuk yang responsif ini mungkin ada yang lebih. Bahkan mungkin sampai dilanjutkan dengan apa itu yang namanya home visit ya, karena kita harus melihat latar belakang keluarga. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dukungan sistem. Nah, yang dukungan sistem ini kayaknya lebih mengena pada diri kita sendiri, yaitu kita sebagai seorang konselor. Dalam dukungan sistem ini kita harus banyak untuk mencari wawasan. Ya, supaya kita itu ilmu yang kita peroleh itu tidak hanya itu saja ya, mungkin ikut seminar, ikut workshop, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini ya, alhamdulillah kami berlima ini yang ditugaskan di Surabaya di salah satu SMA negeri untuk menimba ilmu yang nanti akhirnya akan kita terjunkan pada saat tahun ajaran yang akan datang.
Saya kira begitu. Setiap guru BK masih harus siap Bu ya, kalau misalkan harus ditunjuk untuk pelatihan, workshop begitu ya. Harus siap Pak. Nantinya insya Allah semua sekolah akan diadakan suatu pelatihan. Ya kita hanya yang berlima ini aja mungkin awal ya Pak Tri ya, yang nantinya semuanya harus siap, begitu Pak Tri. Berarti Sobat Basic BK jangan lupa ya, siapkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian ketika ada pelatihan-pelatihan workshop, menerima dengan baik gitu ya, dan mau belajar terkait dengan kesiapan Bapak Ibu sebagai person yang siap untuk bisa dilatih dan dibekali ya terkait dengan kurikulum merdeka ini. Ya, ada lagi mungkin Bu yang bisa disampaikan? Untuk yang seperti yang dikatakan oleh Bu Vivi dalam peminatan ya, memang awal itu kita sudah harus berkolaborasi dengan bapak atau ibu wali kelas dan guru mapel supaya kita mendapatkan penilaian anak itu harus dijuruskan di kelompok pelajaran mana. Kan sekarang sudah tidak ada peminatan. Jadi mungkin dalam kelompok fisika, mungkin kelompok kimia, mungkin kelompok biologi dan lain sebagainya begitu. Jadi kita awal itu kita sudah harus mempunyai suatu dokumen, saya kira aja dokumen baik itu nanti dalam mata pelajaran eksak maupun dalam mata pelajaran sosial. Ini berarti juga sistem administrasinya juga harus diperbaiki lagi Bu ya terkait dengan itu semuanya ya. Ya. Baik. Menarik sekali Sobat BK ya terkait dengan bagaimana siapa saja yang terlibat. Pastinya guru BK juga bukan hanya seseorang yang bertopang dagu saja ya, tidak melakukan apa-apa, tapi di sini sangat terlihat bahwa peran guru BK juga sangat aktif sekali ya dalam menyikapi kurikulum Merdeka Belajar ini. Oh ya Pak Tri, ada tambahan sedikit Pak Tri. Selain wali kelas dan guru mata pelajaran, tidak kalah pentingnya orang tua. Karena antara keinginan anak dan keinginan orang tua, mesti kan setiap tahun kita tuh selalu dihadapkan pada seperti itu pada waktu peminatan. Si orang tua menginginkan anaknya masuk MIA, tapi anak menginginkan IPS. Nah, nanti jangan sampai pada saat pengelompokan pelajaran itu terjadi semacam itu. Maka dari itu awal sebelumnya kita sudah harus membuat suatu dokumen masalah penilaian akademis, begitu Pak Tri. Ya, kalau mungkin peran serta orang tua sendiri bagaimana Bu dalam keterlibatan di kurikulum Merdeka Belajar ini Bu, yang Ibu tahu dari orang tua dalam lingkup seperti apa? Ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak Tri, karena di sekolah saya masih belum sebagai sekolah penggerak dan kita sudah mulai menimba ilmu. Jauh sebelumnya BK sudah bekerja sama dengan pihak kurikulum. Jadi kurikulum nanti akan mentransfer nilai-nilai dan sudah dikelompokkan berdasarkan nilai mata pelajaran mapel. Dan orang tua pun tahu Bu ya kondisinya setiap anak-anak yang akan memberikan semacam wawasan ya, yaitu dengan undang-undang orang tua murid kelas 10. Iya. Saya jadi teringat manakala ada teman-teman Sobat BK yang ingin sharing juga setelah melihat video ini, juga bisa di-sharingkan dalam kolom komentar ya terkait dengan pengalaman-pengalaman guru BK yang ada di SMA Surabaya terkait dengan persiapan kurikulum Merdeka Belajar. Karena di sini kita semua belajar Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Duha. Itu yang mungkin bisa disampaikan Bu Duha terkait dengan peran penting dalam peserta didik ya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh guru BK. Yang paling penting adalah bagaimana penilaian, bagaimana bersinergi dengan kurikulum juga ya, bagaimana orang tua juga dilibatkan, karena dilihat di situ bahwa ada lingkungan peserta didik sehingga semuanya boleh bersinergi satu dengan yang lainnya. Wah, luar biasa ya. Baik, terima kasih Bu Dua untuk penjelasannya. Terima kasih kembali Pak Tri. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran atau sebelum melaksanakan layanan BK, tentunya perlu menyusun rencana pelaksanaan layanan. Dalam hal ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Dialiana. Nah, Bu Dialiana, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa perbedaan RPL antara kurikulum Merdeka dan gimana sih pentingnya perbedaan itu menurut Bu Diana sendiri? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Tri. Seperti yang disampaikan Pak Tri tadi bahwa kita sama-sama belajar karena ini hal yang baru bagi kita semua. Baik, menurut persepsi saya, titik penting perbedaan RPL di kurikulum Merdeka antara lain kita harus membuat rencana operasional atau action plan.
yang berisi tentang tujuan besar bimbingan konseling yang kita dapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik serta kompetensi kemandirian siswa. Di situ juga ada beberapa komponen, banyak komponen, 10 komponen, antara lain bidang layanan, tujuan layanan, kompetensi layanan seperti yang sudah disampaikan Bu Duha tadi, strategi layanan, kelas, metode, alat atau medianya, serta evaluasi serta ekuivalensianya. Dan komponen utama pun dalam penyusunan RPL juga ada beberapa. Tujuannya mungkin tujuan layanan itu bisa dikembangkan dari capaian pelayanan dan perumusan yang mungkin bisa kita gunakan dengan bahasa yang bisa kita pahami gitu. Yang kedua, kegiatan aktivitas peserta didik, baik mungkin metode kegiatannya, materi dan lain sebagainya. Setelah itu penilaian layanan bimbingan, gambaran secara umumnya untuk mengatur ketercapaian tujuan dan penilaian berupa evaluasi proses dan evaluasi hasil, yang nantinya diharapkan peserta didik ini kita itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, dan RPL di kurikulum Merdeka ini gurunya lebih bebas ya Pak Tri ya, bebas untuk memilih, membuat, menggunakan media atau metode apapun gitu, yang beragam, serta bisa mengembangkan format RPL tersebut. Jadi RPL-nya lebih beragam gitu. Benar, lebih beragam dan medianya pun juga lebih beragam. Opsi media, benar, metode gitu ya. Nah, itulah pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan bimbingan konseling dalam e-learning sekolah, yang mungkin kita menyesuaikan, BK ini menyesuaikan eranya anak-anak sekarang, kaum milenial gitu. Dan di mana peserta didik kita ini kan termasuk kaum milenial tersebut gitu. Dan benar. Jadi layanan bimbingan ini bisa secara offline maupun online, yang bisa anak-anak bisa lebih mudah dan lebih bahagia gitu untuk mendapatkan layanan kita ini gitu. Yang offline mungkin dengan video player atau PowerPoint yang menarik gitu kan. Setelah itu kalau online mungkin kita bisa dimanapun gitu mengadakan layanan bimbingan konseling itu. Karena kan dengan adanya internet sudah kita bisa kapanpun dimanapun kita bisa mengadakan layanan bimbingan konseling dengan anak-anak dengan media sosial yang sekarang ini banyak dipakai anak-anak gitu, termasuk WA, video call dan lain sebagainya. Ya, mungkin seperti itu Pak Tri. Iya, itu tadi dikatakan ada karakter profil pelajar Pancasila, semangat teknologi, ya, RPL juga lebih beragam gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh guru BK, tidak terpatok pada satu media pembelajaran atau layanannya bagaimana gitu ya. Jadi bisa banyak hal bisa dilakukan ya. Namanya juga merdeka. Kan? Benar, kurikulum merdeka buat anak-anak juga merdeka gitu. Dan bahagia anak-anak. Sahabat Bisik BK, ini menarik sekali ya, karena bagaimana guru-guru BK itu nantinya juga akan mempersiapkan banyak hal. Tentunya juga harus bersemangat ya dalam hal ini ya. Karena kita tahu membuat RPL itu mungkin kesannya secara administratif ya seperti itu. Tapi di sini saya melihat tadi penjelasannya lebih beragam, medianya bermacam-macam gitu ya. Dan lagi ini juga bagaimana caranya bisa menambahkan menjadikan seseorang siswa itu menjadi profil pelajar Pancasila yang luar biasa. Bebas merdeka. Benar sekali Pak. Bebas mengeksplorasi gitu ya. Luar biasa. Oke. Nah, ini ada satu nih yang harus saya sampaikan juga ini Pak Tri buat guru-guru BK SMA, khususnya SMA Surabaya nih. Mungkin bisa disampaikan sama sobat BK. Baik, sahabat BK, sobat BK, Bisik BK ya. Oke. Kemungkinan di bulan Juni, kalau nggak Juli. Nah, ini ada info penting nih Pak Tri untuk guru BK SMA di Surabaya khususnya. Perhatikan nih ceritanya. Iya benar. Untuk bisa mengikuti pertemuan rutin MGBK SMA Surabaya, di mana nanti di pertemuan tersebut akan membahas secara teknis RPL bimbingan konseling di kurikulum Merdeka. Jadi jangan sampai dilewatkan karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja Pak Tri. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Nah, berarti ini sekaligus juga informasi buat kita semuanya nih. Di sini juga sudah ada profil guru BK SMA Surabaya yang juga siap ya bagaimana menghadapi kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, GBK SMA Surabaya pun juga sudah mempersiapkan rekan-rekan semuanya ya, sobat Bisik BK dimanapun Anda berada, tidak terbatas
ketika Bapak Ibu Saudara semuanya Sobat Bisik yang ada bisa melalui YouTube, Instagram, bisa stay tune di sana, bisa melihat bagaimana kiprah MGBK SMA Surabaya ya, khususnya bagaimana tahun-tahun ini menyikapi program-program terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Wah, menarik sekali ya. Makin lama kita makin mantap saja ya terkait dengan informasi tentang kurikulum Merdeka Belajar kali ini. Nah, baik, kita akan masuk pada sesi yang paling terakhir. Nah, di sini ada rekan saya Ibu Yasmu yang nanti akan menyampaikan tentang bagaimana studi kasus ya, bagaimana hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan mempersiapkan kurikulum Merdeka Belajar dan peran pentingnya guru BK yang selama ini juga sudah diemban beliau selama menjadi guru BK Belajar. Masih penasaran kan? Kita akan lanjutkan setelah ini. Nah, dari tadi kita bicara tentang konsep dan pengembangan nih Sobat Bisik BK. Nah, coba sekarang kita bincang pada realitas sesungguhnya ya tentang peserta didik terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini sudah ada rekan Sobat Bisik BK yaitu Bu Yasmu yang bisa dikatakan ini sudah pakar gitu ya dalam penanganan peserta didik bertahun-tahun, karena beliau juga lumayan lama ya berkecimpung menjadi seorang guru BK. Dan memang di lapangan juga menemui berbagai macam kasus ya, khususnya tentang learning loss ya Bu Yasmi ya, tentang learning loss, sehingga perlu dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini juga akan menjadi satu hal yang baik bagaimana caranya untuk bisa menjaga stabilitas anak-anak dalam hal proses pembelajaran mereka selama di lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah ada Bu Yasmu ya. Halo Bu Yasmu. Ya, halo Pak Tri, terima kasih Sobat Bisik BK. Terima kasih juga Pak Tri atas waktunya. Sebelum saya membahas tentang strategi-strategi yang akan saya alami ya, terutama saya akan membahas sedikit aja tentang learning loss ya. Learning loss itu kan merupakan istilah Pak Tri ya. Istilah untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum ataupun spesifik, atau terjadinya kemunduran proses Pak Tri. Kemunduran proses apa? Proses akademik karena adanya suatu periode tertentu. Nah, periode tertentu saat ini kan otomatis saat pandemi. Nah, salah satu adanya kurikulum Merdeka Belajar itu karena adanya learning loss itu. Sehingga dampaknya sangat-sangat berdampak pada semua yang ada di sekolah-sekolah, terutama ya sekolah di Indonesia. Itu sudah sangat berdampak sekali. Terutama sekolah kami Pak Tri, yang apalagi ini cerita sedikit ya, sekolah kami yang pinggiran Pak Tri. Itu dampaknya sangat terlihat langsung. Dampaknya antara lain ada banyaknya, bukan banyak sih, tapi meningkatnya angka kasus putus sekolah dikarenakan anak-anak itu banyak yang karena pandemi, banyak yang membantu orang tuanya untuk mencari perekonomiannya. Itu terus hilangnya motivasi belajar, terus setelah adanya learning loss ada tadi itu karakter loss akhirnya. Nah, karakter loss itu yang sangat membuat kita prihatin, sehingga kita diarahkan untuk menjadi mengadakan suatu profil pelajar Pancasila itu tadi. Dengan adanya karakter loss itu sering saya dengar dari Bapak Ibu guru. Ini loh anak sekarang gimana ya cara berkomunikasi dengan guru sudah beda. Waktu kemarin kan ada PTM sebentar, ada setelah bagus terus akhirnya kan ada pandemi lagi. Nah, saat PTM itu pun guru-guru, Bapak Ibu guru pembelajaran juga banyak yang ngomong sih, anak-anak ya kalau duduk juga cara duduk mereka, cara bicara mereka sama Bapak Ibu guru itu sudah beda dengan anak-anak yang dulu sebelum masa pandemi, itu sudah banyak berbeda. Ternyata seperti itu. Capaian pembelajaran juga sangat-sangat turun itu Pak Tri. Nah, strategi kita sebagai guru BK ya, Sobat Bisik BK, kita jangan lupa yang kita hadapi anak remaja Pak Tri. Anak remaja itu memiliki sebuah otaknya, ada yang namanya otaknya itu prefrontal cortex, itu letaknya di dahi Pak Tri. Prefrontal cortex itu letaknya di dahi, yang mana itu belum
terbentuk secara utuh. Nah, terbentuk secara utuhnya itu di usia-usia perkembangan saat ini, yang saat remaja, yang mana mereka itu yang belum tahu untuk bernalar kritis, belum tahu berpikiran kritis, belum tahu menentukan baik buruknya, itu juga belum tahu. Terus untuk kaidah-kaidah, oh ini benar apa salah, itu belum tahu karena proses suatu perkembangan. Iya, bukan oh dia seharusnya udah tahu, kan mesti kan banyak ya guru-guru yang agak-agak sebel ya, belum. Ayolah kita bersama ya Sobat Bisik BK, kita sama-samakan persepsi bahwa perkembangan remaja itu belum terbentuknya prefrontal cortex itu secara utuh, jadi perlu kita tuntun. Kita sebagai guru BK harus sabar untuk menuntun, memberitahukan bahwa oh hal ini belum bagus, hal ini kurang bagus dilakukan. Nah, kalau strategi layanan yang kita pakai biasanya harus kreatif, Pak Tri. Kita sebagai guru BK harus kreatif. Misalnya kita pakai bimbingan klasikal, oke sih bimbingan klasikal. Jangan sampai bimbingan klasikal kita hanya sama ceramah kita ngasih tahu anak, aduh nggak mungkin lah Pak Tri didengar kan ya Bu ya, anak-anak juga pasti akan lari gitu ya. Makanya dalam kurikulum Merdeka Belajar ini pembelajaran yang diarahkan ke pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang bermakna bagi siswa itu bagaimana? Yang mengenai pada dirinya. Misalnya kalau matematika, anak kan kurang tahu ya, ini beda pembelajaran matematika. Anak kan kurang tahu, akhirnya ada suatu guru matematika yang mengajarkan limit misalnya. Anak-anaknya tidak tahu limit itu apa. Kalau ada suatu guru matematika yang kreatif, dia akan mengatakan, nah limit itu kalau kita misalnya mau jalan terus kita mau ketabrak, nah itu ada perhitungan limitnya. Nah kalau guru BK juga begitu Pak Tri. Misalnya kalau bullying, nah kasus bullying, kalau kita hanya memberikan pamflet bullying dan lain sebagainya tidak akan mengena. Kita sebagai guru BK harus kreatif memberikan itu. Bagaimana kita pakai permainan peran kalau bullying, role play gitu ya Bu ya. Nah kita dituntut di situ juga berperan menentukan anak mana yang biasanya di kelas itu yang pendiam. Nah itu kita perankan dia, jangan anak yang dibullying. Nah seperti itu. Anak mana yang mendominasi, kita perankan dia sebagai anak yang terbuli, biar dia merasakan, berempati sama temannya. Iya, oh bagaimana sih anak yang dibully. Nah itu harus, walaupun di pembelajaran dikenakan suatu pembelajaran yang bermakna, di BK juga gitu, pembimbingan yang bermakna, yang mengena terhadap anak itu. Kita harus bisa dengan proyek yang menyenangkan, tidak harus selalu proyeknya seperti ini, tidak yang menyenangkan bagi anak-anak seperti itu Pak Tri. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Tri. Menarik ya Sobat Bisik ya. Poin-poinnya sangat detail sekali bagaimana kita semua guru-guru BK dalam hal ini ya, ada kasus-kasus tertentu ya, terutama ketika terjadi learning loss ya, yang kita juga tahu sejak adanya pandemi ini juga sangat-sangat berdampak gitu ya bagi proses pembelajaran yang ada di sekolah, baik dari mulai tingkat kecil sampai dengan tingkat yang besar gitu ya. Tadi sudah dikatakan. Nah, peran penting guru BK juga bisa dikatakan ada kesabaran gitu kan ya Bu ya. Ada hal yang memang kita juga harus perlu lakukan Bapak Ibu ya. Bagaimana Sobat Bisik BK semuanya juga bisa melihat sisi-sisi, tidak hanya pada sisi-sisi yang membosankan saja, yang membuat anak akhirnya nggak berkembang, tetapi bagaimana kita harus kreatif dan inovatif gitu ya. Wah, menarik ya. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Yasmo itu juga bisa menjadi salah satu cerita buat kita semuanya. Dan saya percaya bahwa guru BK dimanapun berada saat ini juga pasti bergumul ya Bu Yasmo ya. Semua pasti bergumul dengan adanya learning loss ini atau karakter loss ini ya. Bagaimana kita semua melihat sisi-sisi inilah yang harus kita perbaiki bersama-sama.
Harapannya ke depan melalui kurikulum Merdeka Belajar ini kita semua bisa belajar bersama-sama untuk bisa lebih baik lagi, ya, khususnya bagaimana mengaplikasikan karakter profil pelajar Pancasila, gitu ya, yang anak-anak didiknya pun juga belajar dengan bebas, merdeka, begitu ya, tidak hanya terpaut pada satu program media tertentu saja atau media pembelajaran tertentu saja, tapi bisa lebih banyak beragam, gitu ya. Wah, luar biasa, ya, sungguh luar biasa pemaparan dari Bapak Ibu yang sudah ada pada hari ini, luar biasa. Kita bisi tepuk tangan yang meriah, ya. Terima kasih kami sampaikan mewakili MGBK SMA Surabaya. Semoga podcast pada hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk kita bisa sama-sama belajar terkait dengan tema kita hari ini, yaitu peran kurikulum Merdeka Belajar khususnya bagi guru BK SMA Surabaya, gitu ya. Nah, baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nanti Bapak Ibu sekalian, narasumber akan menyampaikan closing statement, ya, sebagai penggugah semangat bagi guru BK SMA Surabaya, khususnya Sobat Bisik BK dimanapun berada, ya. Closing statement ini akan bisa menjadi bentuk diskusi, harapan, gitu ya, dan motivasi tentang adanya kurikulum merdeka ke depan, seperti itu. Nanti akan ada silih berganti, ya, Bapak Ibu, untuk bisa menyampaikan ini dari Bapak Kiki, Bu Vivi, Bu Duha, Bu Dialina, dan Ibu Yasmo. Baik, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber. Kurikulum Merdeka Belajar sudah dirilis oleh pemerintah. Sekarang sudah saatnya kita, Bapak Ibu guru BK seluruh Indonesia, harus siap untuk action. Mimpi besar anak-anak harus mulai diwujudkan. Mari bergerak bersama, mendampingi anak-anak, mewujudkan mimpi besar mereka. Inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kita. Perubahan kurikulum Merdeka terkait peminatan siswa, semoga siswa dapat mengambil keputusan ataupun rencana terkait kedepannya dia mau mengambil jurusan seperti apa, program studi lanjut, dan prospek pekerjaan kedepannya seperti apa. Dan untuk guru BK sendiri, semoga guru BK seluruh SMA di Surabaya analisis, mengidentifikasi, dan memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Sejak adanya pandemi ini, maka akhirnya memunculkan suatu permasalahan learning loss yang akhirnya memunculkan salah satunya, yaitu memunculkan kurikulum Merdeka Belajar. Maka dari itu kami semua berharap untuk Bapak Ibu semua untuk tetap semangat dengan menghadapi permasalahan-permasalahan para siswa. Dibutuhkan suatu kesabaran, keikhlasan untuk menuntun siswanya supaya menjadikan siswanya siswa yang bermakna, siswa yang betul-betul berbahagia, yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk sahabat BK, marilah kita jelang kurikulum Merdeka ini dengan penuh semangat. Kita tetap kemuka ke depan, kita layani siswa-siswi kita sesuai dengan karakteristik kepribadian masing-masing. Terutama kita tujukan kepada orang tua murid supaya selalu mendampingi dan ikut serta menyongsong kurikulum Merdeka. Kami selaku BK akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua murid, dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, ataupun dengan guru kurikulum untuk bisa menyatukan misi supaya kita tetap memberikan semangat kepada siswa kita untuk kedepannya. Akhirnya mari kita songsong kurikulum Merdeka ini dengan penuh semangat dan damai. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhir sudah bincang interaktif sahabat istimewa konselor pada sore hari ini atau Bisik BK MGBK SMA Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Kiki, Merdeka Belajar. Mantap. Ibu Vivi. Ibu Duha. Semangat dan tetap sehat. Ibu Dialiana. Yes, dan Ibu Yasmu. Iya, luar biasa. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan, serta terima kasih buat Sobat Bisik BK yang sudah stay tune dari awal hingga akhir, setia menyimak edisi 7 pada kali ini. Nantikan edisi Bisik BK kami di bulan Juni 2022 dengan edisi yang ke-8, dan jangan lupa
follow IG kami di @mgbk_SMA Surabaya dan channel YouTube kami di MGBK SMA Surabaya. Kepoin kami terus ya, karena tentu akan ada banyak sharing ilmu bermanfaat lainnya. Salam sehat MGBK SMA Surabaya, bergerak bersama, maju bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bisik, asik.